Halo semuanya, nama aku Rahel Nityasih, nomor absen 25 dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Tuban. Di sini, aku akan memberikan kalian motivasi untuk tetap mempertahankan kearifan lokal khas Tuban, yaitu batik gedok. Tonton terus ya! Menurut asal katanya, kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan, wisdom, dan local. Jadi, local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Hong Pit dan Nantaswan menyatakan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antar generasi. Salah satu kearifan lokal Indonesia yang masih eksis hingga saat ini adalah batik. Batik sudah menjadi warisan budaya Indonesia yang diakui oleh mata dunia. Banyak motif batik tersebar di daerah-daerah negara kepulauan ini. Salah satunya adalah batik gedok. Batik khas kota Bumiwali dibuat dengan cara ditenun, yang mana saat proses pembuatannya menghasilkan bunyi dok-dok, sehingga batik ini dikenal dengan sebutan batik gedok. Pembuatan batik gedok biasanya dilakukan saat masyarakat sedang menunggu masa cocok tanam. Batik dibawa pertama kali masuk ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho pada masa pemerintahan Majapahit. Setelah masuk Tuban, batik kemudian diadopsi oleh Ki Jontro, pengikut Ronggolawe. Selama masa persembunyiannya, Ki Jontro membuat tenun untuk pasukannya. Ia pun menggunakan alat tenun tradisional yang kemudian disebut jontro. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa pembuatan batik gedok sudah ada sejak dahulu dan kemudian diturunkan ke generasi hingga generasi berikutnya hingga saat ini. Tapi kalian sadar nggak sih kalau sekarang banyak kebudayaan khas daerah yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia? Kebudayaan sudah dianggap tidak lagi penting, terutama di era globalisasi yang semakin pesat perkembangannya. Namun, beruntung sekali, batik bukan salah satunya. Batik masih tetap dikenal oleh banyak orang di Indonesia, bahkan sampai dunia. Seiring dengan berkembangnya zaman, batik juga memiliki inovasi yang maju. Masyarakat mulai mengkreasikan batik menjadi tote bag, pouch, aksesoris, dan banyak lainnya. Sehingga batik mampu bertahan terhadap budaya luar yang mulai marak masuk ke Indonesia. Lalu, mau beralasan apa lagi untuk tidak melestarikan kearifan lokal satu ini? Marilah kita sebagai generasi muda menuju Indonesia emas harus mulai membiasakan diri untuk menggunakan batik di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di hari tertentu saja ya. Mulailah melek dan hargai inovasi batik yang semakin berkembang. Jangan menutup mata hanya karena gengsi dan malu, sehingga tidak mau membeli kerajinan lokal buatan masyarakat Indonesia.